Halo semuanya, coba deh ingat-ingat. Pernah nggak sih kalian baca kisah hidup seseorang terus rasanya kayak klik gitu? Seolah-olah kita ikut ngerasain semua perjuangan dan kemenangannya. Nah, perasaan itu tuh yang bener-bener luar biasa. Kita bisa terinspirasi sama perjalanan orang yang bahkan kita nggak kenal sama sekali. Kisah-kisah kayak gitu namanya biografi. Dan di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar rahasianya. Gimana sih caranya menangkap sebuah kehidupan dan merangkainya jadi cerita yang nempel di hati? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya biografi itu? Dan kenapa tulisan kayak gini bisa punya kekuatan yang dahsyat banget? Asal katanya aja udah jelas ya dari bahasa Yunani, bios itu hidup, graphein itu menulis. Jadi ini bukan cerita fiksi ya, biografi itu akarnya 100% di kenyataan. Isinya harus dibangun dari fakta, data, dan kejadian yang beneran terjadi. Tujuannya ya buat ngasih gambaran hidup seseorang seakurat mungkin. Makanya, biografi itu penting banget. Ini bukan sekedar CV atau daftar riwayat hidup loh. Ini tuh kayak jendela buat kita ngintip, oh gini tuh perjuangan di balik kesuksesan seseorang. Kita bisa belajar dari cara mereka mikir, cara mereka ambil keputusan, dan yang paling penting, kita bisa dapat suntikan motivasi dari kisah nyata mereka. Nah, ngomongin biografi, ada nih satu hal yang sering banget bikin orang bingung. Apa bedanya biografi sama autobiografi? Yuk kita bedah biar jelas. Gampang banget bedainnya. Kuncinya cuma satu, siapa yang nulis. Kalau cerita hidup kamu ditulis sama orang lain, itu biografi. Tapi, kalau kamu nulis sendiri kisah hidupmu dari sudut pandangmu, nah itu namanya autobiografi. Simpel kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih. Gimana sih caranya bikin biografi dari nol? Apa aja langkah-langkahnya? Coba bayangin deh, penulis biografi itu kayak detektif cerita. Keren kan? Tugas mereka ya persis kayak detektif. Ngumpulin petunjuk, gali arsip, wawancara sana-sini, kumpulin semua bukti, terus dirangkai jadi satu cerita yang utuh dan bikin kita penasaran. Nah, ini dia nih peta jalannya. Ada 6 langkah utama. Pertama, tentu aja pilih subjeknya. Kedua, rencanain risetnya mau gimana. Ketiga, kumpulin semua informasinya. Nah, langkah keempat ini penting banget. Pilih detail yang relevan. Penulis yang jago itu nggak cuma numpuk fakta, tapi mereka nyari benang merahnya. Terus, kelima, baru deh mulai nulis draftnya. Dan terakhir, pastinya revisi dan edit sampai kinclong. Oke, prosesnya udah kebayang ya. Sekarang kita bedah isinya. Gimana sih struktur atau anatomi dari sebuah biografi yang bagus itu? Setiap biografi yang keren itu sebenarnya ngikutin struktur 3 bagian yang sederhana. Anggap aja ini kerangka ceritanya ya, biar alurnya enak dibaca dan nggak bikin bingung. Bagian pertama itu namanya orientasi. Ini tuh bagian pembuka. Isinya ya perkenalan. Siapa sih tokohnya? Latar belakangnya gimana? Zaman pas dia hidup tuh kayak apa? Semua dasarnya ditaruh di sini. Nah, bagian kedua ini intinya dagingnya cerita. Disinilah semua peristiwa penting diceritain, semua tantangan, semua pencapaian, dari momen terpuruk sampai momen paling jaya. Biasanya bagian inilah yang paling bikin kita, wah. Terakhir, ada reorientasi. Ini bagian penutup. Di sini, penulis biasanya ngasih kesimpulan atau komentar tentang warisan si tokoh. Bagian ini kadang ada kadang enggak, tapi kalau ada bisa banget ngasih kesan yang mendalam buat pembaca. Sekarang, ada yang menarik nih. Ternyata, biografi itu nggak cuma satu macam loh. Ada beberapa jenis, tergantung dari sudut pandang dan fokusnya. Biar gampang, kita lihat aja pengelompokannya ya. Kalau dari sisi penulis, ada yang resmi alias dapat izin, biasanya infonya detail banget. Ada juga yang nggak resmi, ini biasanya lebih kritis karena penulisnya bebas. Kalau dari isinya, ada yang cuma bahas karir, ada juga yang bahas seluruh hidupnya dari lahir sampai akhir. Terus dari topiknya, wah macam-macam banget. Ada biografi politik, biografi intelektual, bahkan jurnalistik. Jadi intinya apa dong? Biografi itu lebih dari sekedar deretan fakta. Fakta itu penting, itu pondasinya. Tapi jiwanya itu ada di ceritanya. Gimana semua fakta itu dirangkai jadi sebuah narasi yang bisa ngasih pelajaran dan inspirasi. Nah, setelah kita bedah semua ini, sekarang pertanyaannya buat Anda. Kira-kira kisah siapa lagi ya yang layak untuk diceritakan? Coba deh lihat sekeliling kita, pasti banyak banget cerita hebat yang nunggu buat diungkap. Siapa tahu kan?